Dia ingin menggantikan posisi Tuhan. Sama seperti ketika saya mengatakan, presiden kita mengatakan, jangan kau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Lalu kemudian saya mengatakan, sejak tanggal 2 Februari 2025, perintah yang didatangkan kemudian untuk taat kepada jangan melanggar lampu merah itu sudah dibatalkan dengan padamnya lampu seluruh Indonesia hari itu juga. Lalu kemudian pada tanggal 3 saya mengatakan, jangan kalian melanggar lampu merah. Jadi perintah Tuhan yang tadi dengan perintah saya, perintah presiden yang tadi dengan perintah saya hari ini itu sama. Tetapi perintah Tuhan kubatalkan. Sekarang yang berkuasa adalah perintahku. Dulu orang tidak melanggar lampu merah karena perintah presiden. Hari ini orang tidak melanggar lampu merah karena perintahku. Aku sekarang yang menguasai dunia. Itu yang dimaksud. Kasihilah orang tuamu, batal. Jangan kau membunuh, batal. Jangan ada ilah lain, batal. Jangan makan babi, batal. Berilah yang meminta, batal. Maafkan orang yang bersalah padamu, batal. Kasih kedua orang tamu, batal. Habis dibatalkan, baru dia bikin sendiri. Kasihilah sesamamu manusia, berbuat baiklah kepada sesama manusia, berilah siapapun yang meminta kepadamu. Sekarang kamu taat kepada siapa? Taat kepada Paulus. Meskipun ajarannya itu baik, dengan mengatakan dia telah membatalkan hukum Taurat, itu sama halnya dia kemudian menyaingi pencipta langit dan bumi. Sama ketika saya mengatakan Al-Quran batal, habis itu saya bikin Al-Quran baru. Berarti firman Tuhannya saya batalkan. Sekarang manusia taat kepada firmanku sendiri yang saya sama-samakan dengan firman Tuhan. Tapi ini adalah rekayasa saya. Itulah yang terjadi. Iblis itu begitu. Cara kerja iblis itu begitu. Jadi Anda ini pengikut Paulus. Nah, terkait dengan yang tadi, saudara, ketika dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, kan sudah jelas di sana tertulis, bukan? Sangat tertulis di sana dengan jelas. Pada waktu jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa? Barnabas. Barnabas disebut nabi kan? Yes. Simeon disebut nabi kan? Ya. Lukius disebut nabi kan? Yes. Menahem disebut nabi kan? Yes. Saulus disebut nabi kan? Yes. Apa dasarnya mereka ini disebut nabi? Saulus, Lukius, Menahem, kemudian Simeon, Barnabas. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Barnabas, justru Barnabas lah yang kemudian pertama kali, acap kali kemudian yang memanggil Paulus untuk melakukan penginjilan di Antioquia. Paulus itu hanya orang diajak. Yang ada awalnya itu Barnabas. Nah, sedangkan Paulus ini disebut nabi juga. Dengan demikian Lukas, Markus pun nabi. 1 Timotius 4:11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Barnabas menyertai Paulus, Barnabas nabi, Saulus nabi. Kalau begitu, Lukas dan Markus yang menyertai Paulus juga nabi. Barnabas mana Bibelnya? Mana Injilnya? Tak ada. Barnabas yang tidak punya Bibel aja nabi. Coba. Simeon yang tidak punya kitab aja nabi. Lukius yang tidak punya kitab aja nabi. Menahem yang tidak punya kitab aja nabi. Apalagi Markus, apalagi Lukas. Mereka itu nabi-nabi, tapi palasu. Saya kira begitu cara belajarnya. Kembali saya renang dulu. Silakan Dinda Alfi. Udah selesai yang dalil tadi, Bang Zuma. Dapat tuh. Kan dek, saya PR kepadamu. Silakan. Udah dapat nih. Iya. Silakan. Iya, jadi yang Alfi pelajari di 1 Korintus 11:1 ini terjemahan LAI kan berbunyi, jadilah pengikut Paulus sama seperti aku Paulus juga menjadi pengikut Kristus. Kalau kita lihat di Greek koinnya berbunyi ya, mimetai mau gineste ya, katos kago Kristo. Sebenarnya kalau kita rujuk ke Alkitab Sabda pun ini jelas ya. Alfi menggunakan Greek Westcott Greek WH teman-teman. Mimetai ini definisinya
pengikutku atau turutilah gitu. Jadi penurut. Nah, mau di sini possessive pronoun kata sifat kepemilikan. Jadi turutilah aku, mimetaimo, turutilah aku. Gineste di sini artinya jadilah gitu. Nah, mimetaimo gineste, jadilah pengikutku. Katos di sini dimaknai sebagai karena, ya, katos karena kita lanjutin sebagai kago itu di sini akusatif, aku juga atau aku pun, karena aku pun jadilah pengikutku karena aku pun Kristus Mesias. Jadi secara tidak langsung Paulus mengatakan jadilah pengikutku karena aku pun Mesias atau Kristus. Itu intinya. Jadi Paulus mengaku dirinya juga Kristus. Itu intinya. Lanjut. Bahkan Paulus juga mengaku dirinya korban penebus dosa. 2 Timotius 4 nomor 6 coba dibaca. 2 Timotius 4 nomor 6. Nomor 6. Oke. Di sini dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Bentar Bang Zuma. Udah aku lanjut dulu, renang dulu, lanjut aja dulu, lanjut. Bahaya data-data Bang Zuma nih. Ya, tanggapi sebentar Bang Alfi. Sebenarnya kalau kita baca di KPR sebentar Pak, 13 ayat 4, di mana itu Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Disitulah terletak di mana yang disebut dengan nabi palsu, yaitu tukang sihir itu. Karena dia menghalang-halangi Saulus dan Barnabas sewaktu gubernur itu ingin mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Saulus. Namun tukang sihir itu yang bernama Bar Yesus atau nama dalam nama Yahudinya apa nama Yahudinya itu? Elimas. Tetapi Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Bukan Yahudi, Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Berarti kalau dari ayat ini yang disebut dengan nabi palsu itu ya, yaitu ayat 13 sampai 5 ini sebentar saya bacakan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Patos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Berarti di sini dia yang disebut nabi palsu Bang, kalau menurut KPR ini ayat ini. Nah, Abang membantu Kemudian saya tuh. 13 Berarti ada tambahan kan? Karena kan tadi bentuknya jamak kan di Matius 24. Ya, berarti ya udah, belum ada ayat itu yang saya temukan mengatakan bahwa Sauluslah nabi palsu, tetapi ayat yang kita temukan nabi palsu adalah Bar Yesus tadi, yaitu Elimas yang dalam bahasa Yunaninya. Di dalam Prakeis pasal 9 butir ke-22, Paulus itu mengajarkan Bang bahwa dirinya adalah Kristus atau Mesias. Saya sudah berikan data tadi kan. Sesuai dengan terjemahan yang membuatnya kalian tidak menemukannya. Kalau itu Bang, ya baik, terima kasih. Izin Bang, kalau misalnya dia mengatakan diri Kristus, itu sama halnya di mana waktu Yesus di Yohanes 10 ayat 30 ayat 10 apa 10 ayat 30 yang Yesus mengatakan aku adalah Bapa dan aku adalah satu, ya. Sama artinya itu yang dulu pernah Bang Juma jabarkan itu, bahwa itu mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, maksud dia kan apa yang disampaikan bang, gitu. Bang, kan betul Bang. Makanya di ayat 23-nya beberapa hari kemudian orang Yahudi itu berunding untuk rencana membunuh Saulus karena dia mengaku sebagai Mesias, abangku. Makanya orang Yahudi berunding untuk membunuh Saulus. Loh, semakin kuat Bang, semakin pekat datanya Bang. Yesus mengaku Mesias, terus Yahudi berencana mau membunuh Yesus kan? Sama seperti Paulus. Paulus mengajarkan bahwa diri dia adalah Kristus. Sama, Yahudi pun berencana membunuh dia kan? Terima Bang.
terimalah data bang. Selamat datang di room inspirasi Iya, kehidupan. tapi saya oke lah, saya terima itu. Itu juga Tapi saya karena ini, mohon tolong ditanggapi Bang Cuma, di mana Dinda yang Alfi. tadi itu Saulus dan Barnabas pergi ke pulau Iya, Siprus. iya bang Da. Iya. Salah satu penyebabnya juga karena Paulus itu mengaku Tuhan. Wis. Iya, serius. Kan Yesusnya berkatakan begini kan, di dalam Matius 23 nomor 9 kan. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Itu kan pengakuan Paulus. Jangan mengaku kepada siapapun sebagai Bapa. Tidak boleh. Tapi di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Yesus, dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Coba, bapak di situ artinya apa dalam bahasa Yunani? Sama dengan Pater. apa yang diterangkan Yesus di dalam Matius 23 nomor 9. Sama, gak ada bedanya. Berarti Paulus ini memang, makanya dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 8:46, iblislah yang menjadi bapakmu. Gitu. Silakan Dinda Alfi dilanjut. Saya lanjut renangnya lagi, silakan. Maaf saya ganggu. Oke, Dinda Alfi, Nggak apa-apa, Bang. Dinda Alfi, Iya, tolong gimana? bantu saya jelaskan ayat ini ya. Kan Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Kemudian nanti di ayat 13 sampai 6 di situ menyatakan inilah yang disebut nabi palsu nih. Baca nih, kelihatan Bang. Tukang sihir itu di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi. Tolong digedein. Enggak, dia kan sebut data. Gue bisa tampilin juga, nggak masalah. Kisah 13 per 6 kan. Gue buka kok, bukan Bukan 46 Bang. 66. Bukan 46. Kisah 13:6. Iya. Terus Di mana di situ Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Nah, itu konteks awalnya. mana? Dari Saulus ayat dan berapa? Barnabas Dari di butir pulau berapa? Siprus. Ini Bang, KPR 13:1-28 sampai 31. Terus apa yang mau dijual di sini? Nah, di sini kan Abang baca nih. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus di ayat 13 sampai 4. 13 4 sampai dengan 6. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Saya bacakan dulu Bang. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Kemudian, nah ini nih 13:6 nih. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ini jelas nih, ada datanya. Kemudian di ayat selanjutnya, ia adalah kawan gubernur di pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Jadi panjang sini. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, Enggak, abang- demikian namanya dalam bahasa Yunani, Abang tukang abang sihir pengen itu enggak? Abang pengen menghalang-halangi mereka. Bang, abang pengen kami itu membuktikan ada tulisan bahwa Paulus itu disebut sebagai nabi palsu, sebagaimana Paulus itu menulis Bar Yesus sebagai nabi palsu gitu. Nggak mungkin Bang, Ya, dia bukan begitu menuliskan juga Bang. dirinya sendiri. Maksudnya bukan gitu Bang, maksudnya Bang. sesuai dengan data Bang. Kan data Nggak kan jelas nih. Dulu ini agak panjang nggak? KTP syarat menjadi nabi di Kristen itu apa syaratnya?
Bukan saya yang minta tadi data bang, data realnya seperti yang Enggak. sering Bang Juma sampaikan beberapa ayat kan Enggak, ini aja dulu sesuai bang. data. Biar nggak terlalu jauh. Syarat menjadi nabi di Kristen itu apa? Artinya, syarat-syaratnya. Bentar. Ntar saya matikan kamera. Oh udah mati ya. Anda paham nggak? Kalau nggak apa-apa dia jelasin. Jangan sampai ya nanti jawab, oh nabi itu harus dari Israel, langsung kuhantam, langsung ready Iya, datang iya. ya. Nggak, syarat aja. Sebentar. Jadi syarat gini loh, syarat Orang maksudnya gini loh bang, pertanyaannya syarat untuk Bang. menjadi nabi. Ya, syarat seseorang yang bisa diberi gelar nabi. Syaratnya apa bang? Baik, dia harus pilihan Allah. 1, 2. Kemudian dia harus yang menerima, satu-satunya orang yang menerima wahyu langsung dari Allah. Oke, ketiga. Untuk menyampaikan pesan-pesan tentunya kepada umatnya, umat manusia. Oke, baik. Itu. Baik. Bagus ya. Penjelasanmu lumayan. Kalau Paulus memenuhi syarat itu enggak? Yes, makanya dia Jadi- diutus sama Roh Kudus. Tadi kan Oke. ayatnya itu jelas. Dia diutus sama Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah. Jadi menurut Anda Paulus ini menerima wahyu dari Tuhan gitu? Yes, Oke, karena di bisa. ayat Oke, itu menjelaskan jelas. Waktu saya tinggal dikit habis ini Kalpi. Tolong dibacain dong 2 Korintus 11 nomor Paling 17. kesel kalau debat nggak mau dengerin orang lain. 2 Korintus 11 nomor 17. Kroyok aja Oh, baik. diam dulu, Bu, diam dulu, Bu. Ini saya cuma pendek doang. Iya. 2 Korintus 11 nomor 17. Bang KTP dibacain tolong. Karena tadi syarat menjadi nabi menerima wahyu dari Tuhan kan gitu ya. Silakan dibacain. Ini 2 jelas. Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 17. Oke. Apa yang Paulus Apa yang aku katakan? katakan? Oh ya, silakan Bang Alfi. Paulus Anda aja, mengatakannya jangan bukan. dipancupi, biar dia. Oke. Oh ya, coba Bang. Baik. 2 Korintus 11 ayat 17 berbunyi, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkaya orang apa? Bentar dulu. Sebentar Yang dulu, hidup Bang. bermega. Ini bentar. Coba Iya, kita iya. baca dari 15 ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Bang? Dari 15 ke 17 ya. Biar saya tidak keliru arti Ayolah. maksudnya gitu. Ayo gimana? Bentar. Terus Bi. Mana Mau, nih 15? mau baca dari kejadian kalimatnya nggak akan hilang tuh bang. Bukan. Maksudnya dari 11 ya 11-15 dulu ya sampai 17. Ah silakan. Ada nggak nih 11-15 bentar. 11-13. Itu ya mulai dari 1 dulu ke bawah, Bang. Mulai daripada mulanya adalah firman aja bang, baca bang. Wah, jangan juga lah. Bentar, Man. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Wah, ini lagi ketemu lagi nih ada rasul-rasul palsu nih. Tambah parah Bang. Berarti banyak ini rasul. Berarti bukan Paulus ini, Bang. Jadi Ya iya udah ngomong aja udah. sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Terus Oke. Jadi bukanlah Tampilin, suatu hal Pi. yang ganjil. Jadi pelayanan-pelayanan menyamar sebagai pelayanan-pelayanan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Baik, berarti ini bukan itu Bang Andi. Ya, baca dong. Baca dari atas, Bang. Baca dong. Enggak hilang itu. Iya. simple, nggak hilang bang Simple. 17-nya bang. Nggak hilang 17-nya bang. Nah, 16-17 dulu, sabar. Bentar. Coba apa Kan itu 16-nya? maksudnya Bang Andi. Apa maksudnya ini loh? Iya, sebentar. 16 ini ya. Mana dia? Ini nih 16-nya di layar nih. 11 16. Ya, kok situ muncul ya? Kuulangi lagi kata Paulus, jangan Iya. jangan Silakan, hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Jadi kalau kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Lalu
17-nya. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Tuh. Artinya adalah sebagaimana Pak Al-KTP tadi mengatakan bahwa Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Disebut artinya orang yang menerima firman Tuhan, baru disebut Nabi. Paulus perkataannya bukan firman Tuhan. Artinya Paulus adalah nabi palsu. Selesai. Dor, selamat Tapi datang di dia kebenaran. kontradiksi Bang Juma dengan Andi dengan tadi yang Semua ada diam ya. Paulus itu bukan tadi kan dia bilang Fir. untuk menyampaikan Diam dulu, firman diam Allah dulu. katanya tadi Diam dulu, pada diam gubernur. Terus Ayat kenapa? selanjutnya karena banyak orang-orang. Boleh Paulus- saya baca Paulus mengutip. ayat selanjutnya Bang? Oh boleh. Abang mau Lihat baca dia, saat dia. dari kejadian. Enggak, Abang mau baca dari maksudnya kejadian dari sampai wahyu 17 itu tadi. tuh nggak hilang bang kalimatnya bang. Sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara banyak orang ini katanya Bang. Yes, Bermegah Paulus secara di situ duniawi. mengatakan aku mau mengatakannya bermegah juga. Paulus berkata aku mengatakannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Artinya perkataan Paulus bukan berdasarkan firman Tuhan. Sedangkan kategori orang disebut nabi harus menerima firman Tuhan. Artinya adalah Paulus nabi palsu. Dor. ya menurut saya nih. Nah, ini lagi naik nih satu. silakan. Saya nabi palsu itu nabi cabul Coba gitu Pak Hendy. Di siapa yang nabi cabul, Bu? Siapa? Siapa yang nabi cabul? Oke, nabi yang menikahi bocil di bawah apa ya? Di bawah umur berapa? Ishak. Kalau Maria itu di Bible mau ibunya Tuhan mau mengandung, hamil besar. Di usia berapa dinikahi orang tua yang namanya? Boleh nggak menikahi orang yang sedang hamil? Udahlah, jangan menista begitu ya. Nggak bagus. Saya kalau nista ulang loh, bahaya loh itu. Saya bongkar semua Bible-mu itu. Janganlah begitu ya. Kalau tidak ada datanya jangan. Kita di sini diskusi baik-baik loh. keturunan Abraham. Baik Bang Adi, kalau saya tangkap dari ayat ini, Silakan. setelah saya baca, ini bukan Paulus yang ini Bang Andi. Karena tadi udah jelas kalau dia ini mengatakan Paulus berarti kontradiksi dengan tadi ayat tadi KPR 13 ayat 6 tadi. Karena di situ Paulus diminta sama gubernur itu untuk menyampaikan firman Allah. Dan dihalang-halangi oleh nabi palsu yang tukang sihir itu yang namanya Bar Yesus gitu Bang Andi. Jadi intinya nabi palsu itu bukan dari ayat itu bukan Paulus melainkan Bar Yesus itu. Lah, Gitu. katanya kategori menjadi nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan atau yang menerima firman Tuhan. Paulus berkata perkataannya bukan firman Tuhan. Ya udah selesai. Nggak usah dibela bang. Bang Ngapain sih? Bang Alktp lucu. Aku di sini siapa bang? Aku di sini bang. Iya itu dia menceritakan Bang. Enggak, aku di sini siapa bang? Paulus menceritakan. Loh di mana di sini menceritakan? Dari mana bang dapat kesimpulan bang? Iya itu maksudnya dia seperti memberikan suatu Enggak. perumpamaan Di sini gitu, kan Bang. Bukan dia. Oh enggak ada perumpamaan bang. Aku kalau buka langsung tafsiran Matthew Henry ini ketahuan nih kibulannya abang nih bang. Atau tafsiran siapa sih rujukan abang gitu? Enggak, tafsiran siapa rujukan abang kalau itu perumpamaan? Di sini kan banyak nih. Ini kan ada tafsirannya catatan nih. Ada Full Life, Matthew Henry, Santapan Harian, Utley, Galilah, Bis, Jerusalem, ND dan seterusnya. Itu tafsiran siapa? Satu lagi Pi. Alkitab. Kalau memang Paulus menerima firman Tuhan, kenapa berbahasa Yunani bro? Nah, aku mau tunjukin Ya juga. karena nanti. dia bisa Ntar ya saya cek dulu. Jadi Tuhan berbahasa Yunani menyampaikan ke Paulus. Enggak sih kalau bahasa Ya gimana ceritanya orang bahasa Yunani aslinya kok. Jadi Tuhan dari atas langit berbahasa Yunani ke Paulus gitu. ya Ya, ntar ya Bang. selamat datang di kebenaran. Lanjut.
Nih Bang, kenapa tadi dia bilang dia nggak berdasarkan bahasa Yunani Bang? Nih, dia di pasal 17:28 dia mengutip kutipan poet di sini penyair gitu. Kalau Abang buka Kisah Para Pewarta 17:28, sebab kita hidup, kita ada, kita bergerak, ya, sebagaimana yang dikatakan pujaga-pujagamu bahwa kita pun keturunan Elohim juga gitu. Nah, kalimat kita keturunan Theos atau kita keturunan Elohim, ya, itu dia ngutip dari seorang penyair atau pujangga. Nah, yang berbunyi di Yunani itu Togar Kegenos Esmen, dan di Inggris itu berbunyi for we are also his offspring. Nah, ini bukan dari Tuhan abangku, tapi dari karyanya Aratus di dalam bukunya Fenomena. Ini karya ditujukan kepada Zeus dan dikutip oleh seorang Paulus, Bang. Ya, kalau kita lihat Togar Kaigenos Esmen ini tercantol di dalam Greek Koine yang ditulis oleh Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 17:28. Dan di Inggrisnya for we are also his offspring. Di sini pun nanti ketahuan juga tuh bagaimana penerjemahan tertulis for we are also his offspring. Tapi coba lihat kalimat sebelumnya. We'll have need of Zeus in everything. Jadi kita semua selalu saja membutuhkan Zeus dalam hal apapun. For we are also his offspring, sebab kita pun keturunannya. Dan ini dikutip oleh Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 17:28. Makanya nggak salah Paulus kalau mengatakan sebab aku berkata-kata bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, karena memang yang dikutip itu syair pagan, syair Zeus, from Zeus let us begin gitu. Gimana Bang? Baik, oke, terima kasih Bang Alfi. Saya tanggapi dulu yang tadi Bang Andi ya, baru saya tanggapi Bang Alfi. Tadi Bang Andi kan menanyakan gimana Paulus menerima apa ayat tadi yang sebelumnya kita bacakan tentang Paulus bermegah-megahan kan? 2 Korintus 1. Terus Bang Andi menanyakan di mana Paulus menerima wahyu. Oke, saya baca di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Oke, saya baca. Aku harus bermegah. Kan aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Berarti dia memang harus melakukan itu Bang Andi, walaupun tidak ada faedahnya, tidak ada arti ya, dan tujuannya atau maksud. Tapi penglihatan dia itu nonsen, Bang. Penglihatan dia nonsen, dia bukan firman Tuhan penglihatannya. Ya, sebentar. Namun ya baik. Namun demikian, aku hendak memberikan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Nah, itu jelas berarti Tuhan dia siapa, Bang? Menerima Tuhan dari siapa? Tuhan kemudian siapa? Stop dulu. Menerima dari Tuhan siapa? Ya Tuhan Allah. Bukan dari Yesus. Kemudian bukan, ini tulisannya Tuhan Bang. Kemudian ayat 12 sampai 2, nomor 2-nya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 itu tahun yang Bang, saya potong. Itu kan bahasa Indonesia, kok berbahasa Yunani sih penerimaannya? Kok bisa? Enggak, ini bahasa Indonesia kan, dia Korintus. Iya, original tesnya kan original tesnya kan Yunani. Jadi menurut Anda ini Paulus menerima firman berbahasa Yunani gitu? Bahasa Yunani? Iya. Oh, itu original ininya. Originalnya kan Yunani Bang. Berarti dari atas ke bawah menerima penglihatan Paulus itu ada bahasa Yunani dari atas didengar oleh dia. Oh, itu originalnya tuh kemana Bang? Yunani Bang. Iya, apakah sama? Kan sama dengan ini kan terjemahannya di saya. Iya, terjemahan itu kan Indonesia, original tesnya Yunani, artinya Paulus menerima wahyu dari bahasa Yunani gitu. Ya, bahasa dia di sana kan, gimana waktu datang wahyu itu kan? Iya, bahasa Yunani Bang. Iya. Nah, persoalannya kenapa identik dengan para pujangga penyair ini? Kenapa larinya ke Zeus? Lanjut kali Alfi. Kenapa larinya begini-begini gitu loh? Ini ya gini. Alfi ngambil dari kutipan
New American Bible versi Revised Edition ya, versi Nabre. Ya, karena di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang dikatakan penyair, your poets, penyairmu, yang berkata, for we too are his offspring, sebab kita pun keturunannya. Kalau di dalam footnote ya, versi New American Bible yang disebut sebagai for we are also his offspring tadi itu ya. Di sini ya, Here Paul is quoting, di sini Paulus mengutip Aratus dari Soli abad ketiga sebelum Masehi dari Silisia atau Kilikia. Nah, ini Bang, ini karya tulis Aratusnya yang berjudul Phenomena. Nah, di sini kan jelas Greeknya itu tertulis tou gar kai genos esmen, tertuang di Greek koinenya tou gar kai genos esmen. Sorry, Bang Alfi. Dan di terjemahannya, Bang Alfi. Bang Alfi, ini kawan saya tanya nih, dia ada ini. Itu sumbernya dari mana katanya? Oh, Early Astronomy Classic Isha Umix Education. Aku nggak pernah bawa data-data, bukan .education, .edu nih ya. Ini bukan, iya, santai bos. Aku nggak tengok nih tab-tab yang kubuka nih. Ini baru satu slide nya, sampingnya juga ada. Aku nggak pernah bawa data-data dari apa yang disebut yang data biasanya dibuka-buka orang-orang Kristen itu teman-teman. PDF, Blogspot, PDF, Blogspot atau apa lagi tuh? Nggak pernah. WordPress. Aku selalu bawa data, pasti ada judul Nggak kelihatan Pasti Bang ada. Alfi. Ini saya ada ini kamera nih, video call. Ini ada nih. Image.education. Bentar. Oh, kelihatan ya. Ngapain aku bawa Wikipedia? Itu mah Bang data. Andi. Bang Alfi ya, siap. Makasih. Ya. Oke, Enggak. lanjut Bang Alfi. Teman kamu mau bantah gimana? Sementara di dalam New American Bible, di dalam footnote-nya itu udah diakui bahwa Paulus di sini itu mengutip karya Aratus dari Soli pada abad ketiga sebelum Masehi dari Silisia. Ini New American Bible ya. Dan yang kata in him we live ya, and move and have our being, itu dikutip oleh scholar Epimenides dari Knossos pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, di dalam satu dalilnya aja Paulus itu mengutip kedua penyair gitu, Epimenides dan Aratus. Dua kutipan yang Paulus kutip. Gitu, Bang. Nah, apakah itu hasil dari bimbingan Roh Kudus? Silakan. Saya baca WA-nya dulu. Baca WA-nya dulu Bang, nggak apa-apa. Apakah, ya, tanyain aja ke kawan abang tuh Bang, apakah Paulus mengutip dua karya pagan ini adalah hasil bimbingan Roh Kudus? Silakan. Tapi kalau saya nggak kalau dari pendapat saya sendiri itu ini kontrak tidak sesuai dengan tadi ayat yang saya bacakan tadi, di mana Saulus dan Barnabas itu pergi kan disuruh oleh Roh Kudus, Bang. Itu udah jelas. Iya, kalau abang bilang mereka itu mendapat bimbingan Roh Kudus, apakah Paulus mengutip karya pagan di sini adalah bimbingan Roh Kudus juga? Silakan. Oh, itu karya pagan itu yang belum. Oh, ini memang karya pagan Bang, nggak mungkin nggak karya pagan. Aratus Phenomena ini memang dikhususkan kepada Zeus. Teman abang semoga bisa baca Yunani gitu ya. Nggak salah nih Bang, Togar Kagenos Esmen, dan kutipannya adalah for we are also his offspring. Namun kalimat sebelumnya itu jelas di sini. We all have. Kawan saya ini jauh banget. Kawan saya jauh, dia kuliah di UKI Cawang, Universitas Kristen Cawang, Jakarta, Bang. Jauh Nggak nanya aku Bang, nggak nanya. Ya, jadi nggak mungkin dia nggak tahu Bang, kalau Abang Alfi bilang tadi. Iya, masalahnya nggak nanya Bang. Soalnya, iya. Alfi nggak nanya Bang, ngapain abang jelaskan dia sekolah di mana? Iya, itu blognya yang dipertanyakan Bang. Kok blog? Sumbernya Apain sih yang abang blog? ambil itu yang dia bilang. Dia tahu nggak sih .edu itu tuh apa kepanjangannya? Ini .education gitu.
ini tulisan Greek Koine gitu. Tulisan Greek Koine-nya ada terjemahannya dari seorang ini nih. Penerjemahan dari ini Jacobus Seporinus yang berasal dari Basel pada abad ke-16. Ini penerjemahan dia. Terus apa lagi yang diminta temenmu itu? Sumberku jelas kok. Aku nggak pernah bawa data dari Wikipedia apa-apaan itu. Nah, sumbernya aja yang dia bilang masih dipertanyakan, harus dipertanyakan dulu katanya. Karena sumber dipertanyakan. Tergantung sumbernya coba, apa, Bible, tidak coba sesuai. Dia mau bantah Bible Gateway. Bible Gateway di dalam versi New American Bible. Iya, abang bilang sama teman abang, Bible Gateway pada New American Bible itu meletakkan footnote atau catatan kaki bahwa Paulus di sini memang mengutip karya Aratus dari Soli. Ini mau dibantah. Kalau memang teman abang seorang pembelajar teologi ya di sekolah tinggi teologi, dia membantah footnote New American Bible, oh silahkan bang. Berarti abang, teman abang itu keras sekali itu ilmunya. Nggak oke katanya nanti itu dulu bang. Untuk sementara kami angkat tangan dulu karena ya belum bisa membantah. Nggak ada yang nodong bang, nggak ada yang nodong, nggak perlu angkat tangan, nggak ada yang nodong abang bang. Iya maksudnya memang ya, enggak saya bang. Belum bisa terus terang aja. karena... Ini saya bukan nodong bang, tapi memang udah terbukti ditelanjangi gitu. Itu bukan todongan lagi, jadi nggak perlu angkat tangan. Silahkan menyerahkan diri aja gitu, nggak perlu angkat tangan. Ya maksudnya untuk sementara kami belum bisa tanggapi karena belum bisa lihat keasliannya gitu loh bang. Silakan Bang Handi. Iya. Soalnya banyak ayat yang tadi yang saya bacakan itu kan jelas atas bimbingan Roh Kudus. Itu loh bang. Dia jadi kontradiksi dengan banyak ayat yang saya paparkan tadi gitu loh bang Alfi. Halo, ada suara nggak bang? Halo. Ya silakan dulu yang lain, Alfi. Iya. 3 menit jauh dari perangkat dulu bang, inspirasi ya. Iya, gimana, Manuel? Gimana? Iya, gini loh bang. Apa sih manfaat ketika kita memperdebatkan keyakinan satu sama lain? Wait. Ini Bro Manuel dari mana? Saya Islam. Oke, Muslim bang ya. Cuman yang saya pertanyakan di sini, kenapa di tahun yang modern seperti ini semua orang di Indonesia rata-rata udah. Saya nggak usah lama-lama. Belak-belakan saya orangnya. Kuliahi orang ya tengah malam. Orang Muslim. Jam kampus sudah habis nak. Turun. Jangan ngajarin Valentino Rossi cara membalap seperti apa bang. Manuel. Aduh. Kalau nggak tahu apa-apa, mending nyimak dulu di bawah ya. Gimana Bro Al? Bang Peta, Assalamualaikum Bang Peta. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya monitor. Iya, siap. Gimana Bro Al, gimana? Iya, kalau yang saya tanggapi sih, tadi kan kita sudah ketemu siapa si nabi palsu ini, yaitu Bar Yesus, yang kalau dalam bahasa Yunani-nya Eliska tadi itu, yang seorang penyihir yang menghalang-halangi Saulus dan Barnabas untuk menyampaikan firman Allah kepada gubernur di Pulau Siprus itu gitu. Jadi di situ saja poinnya udah dapat sebenarnya siapa sih nabi palsu itu gitu. Termasuk Paulus juga. Termasuk Paulus juga. Lalu sama si Barnabas kan untuk menyampaikan firman Tuhan di situ bang. Oh. Firman Allah. Jadi kedua-duanya sama-sama nabi. Yes.
Kalau menurut ayat tadi tersebut. Iya. Jadi tapi nabi Paulus palsu yang punya dituduhkan kitab. Paulus itu bukan dia. Ya, Paulus punya kitab. betul. Punya surat-surat kan, Korintus, itu kan. Disebut nabi karena punya kitab. Ya karena dia juga mendapat penglihatan dan menerima wahyu dari Allah. Dikatakan nabi karena menerima wahyu. Yes, tadi udah saya bacakan Bang Inspirasi. Oke. Barnabas, nabi, wahyu apa yang diterima? Barnabas, saya belum tahu sih kalau Barnabas tadi ya. Cuman dia bersama-sama dengan Saulus, diutus oleh Roh Kudus gitu. Jadi jelas mereka berdua satu kandidat gitu yang dipilih oleh Roh Kudus gitu loh Bang. Kalau Filipus, kalau Filipus menurut kamu, Bro Al, apakah dia nabi juga? Kalau Filipus, iya. Setahu saya dia juga salah satu dari ke-12 murid Yesus kalau nggak salah. Apakah dia nabi juga? Iya, dia rasul Bang. Kalau dari iman saya sih, setahu saya Filipus itu salah satu murid. Oke. Rasul Yesus Kristus gitu loh Bang. Yang saya tahu sih, lupa. Iya. Nah, bagaimana ketika Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah? Injil Filipus ini kemana? Injilnya? Iya. Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah, berarti Injil Filipus. Nah, Injil Filipus ini kemana? Kalau setahu saya dia cuma untuk mengurus itu dia Bang. Kan kriteria nabi kan menerima wahyu, menerima Injil. Nah, sedangkan di sisi lain Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Kerajaan Theos. Nah, pertanyaannya, Injil yang diberitakan oleh Filipus ini mana Injilnya? Sebentar, kalau saya nggak salah ada di KPR ya. Kalau KPR bukan Injil Filipus, tetapi Paulus yang nulis. Kalau KPR, iya maksudnya Paulus menceritakan juga tentang Filipus ada, kalau nggak salah ya. Nah, di dalam KPR, ya kan, di KPR 8, di situ dikatakan Filipus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Berarti Injilnya Filipus. Nah, pertanyaannya, Injil Filipus ini kemana? Saya baca data. Iya. Gitu, Bang Al. Ini aja satu. Kan kriteria untuk menjadi seorang nabi kan menerima firman Tuhan, menerima wahyu. Kita compare aja dua ini, Paulus dengan Filipus, itu aja dulu. Tadi kan sudah dikasih nama-nama tuh sama Bang Handi. Ya kan, ikan gabus, apalah, inilah, gitu kan. Saya nggak usah itu. Ini satu nama aja saya ambil, Filipus aja. Iya, Filipus itu merupakan rasul Bang. Salah satu murid yang saya paham ya secara dari kecil ajaran Katolik. Dia tuh rasul Yesus Kristus salah satunya. Iya. Nah, tapi yang saya tanyakan bukan status Filipus ini dia rasul atau nabi. Entahkah dia rasul atau nabi, yang penting dia mendapatkan firman. Di mana yang dikatakan di dalam KPR 8, Filipus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Memberitakan Injil. Berarti dia sendiri, berarti dia juga mendapatkan firman dari Tuhan. Nah, pertanyaannya Injil Filipus ini kemana?
Yang ada di sini adalah Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ada 4 nih. Kalau setahu saya Filipus itu tidak diterima deh Injilnya. Nah, kalau tidak Sebagai diterima kanonik. Injilnya, ya kalau tidak diterima Injilnya, kenapa ada tertulis di dalam KPR? Nah, ini risikonya kalau saya ngomong, baru 1 kali ngomong, langsung gini. Risiko kalau saya 1 kali ngomong. Lanjut, Vi. Takut saya. Enggak. Filipus itu memberitakan Injil Yesus dia. Iya, cuman yang kami tahu sih pada tahun kalau nggak salah ya, Injil Filipus itu tulisan Gnostik non kanonik yang ditemukan di Nag Hammadi, Mesir pada tahun 1945. Injil ini tidak diterima sebagai, benar saya bilang tadi kan, ini ada di sini. Injil ini tidak diterima sebagai kanonik oleh gereja Kristen. Iya, apokrifa. Apokrif. Apokrif kan. Karena tidak asli itu bang, palsu bang. Bang. Yang aslinya sudah nggak ada tuh Injil Filipus tuh. Bang Alktp. Iya, maksudnya kenapa tidak diterima bang? Karena itu palsu. Diindikasikan dia palsu. Bang Alktp. Ya. Keempat gospel kanonik itu ditulis dalam bahasa apa bang? Keempat? Ya, keempat gospel kanonik, gospel Matius, Markus, Lukas, Matius, Yohanes itu Markus, ditulis Lukas, dalam bahasa Yohanes. apa? Ya, Ibrani sama Yunani lah. Tentunya. Ibrani sama Yunani. Iya, setahu saya sih. Saya nggak tahu kalau yang mana yang Yunani, mana yang Ibrani. Pokoknya antara itu. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itu Bapak ngomong pakai bahasa apa itu? Kalau merujuk ke situ, berarti bahasa di mana waktu Yesus, bahasa Yesus yang Yesus pakai kan bahasa Aramaik. Bahasa Aram. Kenapa yang muncul bahasa Yunani? Ya itu kan diterjemahkan ke Yunani bang. Itu kan logis saja kalau berpikir sebenarnya. Berarti bahasa Yunani yang dikatakan sebagai original text New Testament atau Perjanjian Baru itu terjemahan berarti, bukan original text. Bukan, enggak. Itu kan hasil penyelidikan waktu Lukas mereka kan. Bukan Lukas saja, keempat-empatnya. Iya. Berarti itu semua terjemahan. Ya aslinya ya antara Yunani atau Ibrani kan disesuaikan lah bang. Waktu itu kan ada beberapa bahasa. Gak ada naskah Ibrani Perjanjian Baru. Bahasa aslinya Yesus. Ya? Gak ada naskah Ibrani ya Perjanjian Baru. Yunani semua, Grekoine, Yunani kuno. Enggak, maksudnya Alfi nih, Bro Al, apakah Grekoine ini Yunani, apakah original teks atau terjemahan? Bukan di situ bang. Original ya, original Anda bilang. Yes, pasti. Saya pengen tahu, apakah pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bapak kan ngomong, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu ngomong pakai bahasa apa itu, Bapak dari sorga itu? Bahasa Yunani gitu, bang. Enggak, kalau itu tentunya waktu penyelidikan itu kan tentu Lukas bertanya dengan bahasa situ, bahasa Aramaik. Yang menuliskan bukan hanya Lukas kan, tiga gospel sinoptik menceritakan itu. Iya betul. Ya kalau bahasa sih nggak terlalu ini sih bang, sebenarnya bukan suatu. Kan loh, kok bukan suatu? Iya, maksudnya bukan suatu tolak ukur di mana kita memahami ayat-ayat yang diambil sebenarnya adalah kalau bagi kami sih tentu Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi Yusuf ayat 2. Ya, perhatikan nih baik-baik ya.
Al-Quran jelas, Torah jelas, ya. Ulangan 33 butir keempat, ya. Torah itu diperintahkan ya oleh Musa, suatu milik bagi jemaat Yakub, diturunkan dengan bahasa Hebrew. Al-Quran Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Itulah suatu bacaan yang kuturunkan ya berupa bacaan dalam bahasa Arab agar engkau menggunakan akal. Nah, New Testament ya menurut pemaparan bapak-bapak gereja itu dituliskan oleh keempat murid katanya oleh bahasa Greek Koine atau Yunani kuno. Nah, aku hanya pengen tahu pada saat bapak berkata dari langit nih, inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan, itu ngomong pakai bahasa Yunani. Sang bapak ngomong pakai bahasa Yunani. Harusnya Yunani karena di PB. Bukan bang, kita merujuk kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Tentunya kepada waktu itu Yohanes Pembaptis Yesus. Tentunya bahasa yang dipakai oleh masyarakat angkatan waktu itu, yaitu Yesus misalnya Aramaik gitu. Oke, nah di sini timbul pertanyaan, iya, di sini timbul pertanyaan yang ditanyakan sama Alfi, kok bisa jadi bahasa Yunani? Padahal Tuhan berfirman menggunakan bahasa Hebrew. Itu tadi yang saya jawab bang, bahwa waktu penyelidikan itu kan mereka menerima segala macam bahasa masuk. Contoh Aramaik diambil. Nggak masuk bang. Gini bang, abang tahu nggak bahasa itu bisa diserap bang? Jadi bahasa itu bisa ditransliterasikan. Contoh pada saat di tiang salib ya Yesus ngomong Eloi Eloi lama sabachthani, itu kan bahasa Aramaik ya kan, itu kan bahasa Aramaik. Lalu ditransliterasi ya Eloi Eloi lama sabachthani ini yang tadinya Aramaik itu ditransliterasikan, bukan diterjemahkan tapi ditransliterasikan, dialih karakter bahasa kan, menggunakan karakter bahasa Yunani kuno menjadi Eloi Eloi lama sabachthani. Pengucapannya sama, cuman karakter hurufnya yang dibedakan. Nah, yang kupertanyakan di sini pada saat sang bapak ngomong dari langit, inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan, itu nggak ada sama sekali bahasa Aramaik ya bang, pure bahasa Yunani semua itu. Itu kan mereka kan dapat itu dari hasil penyelidikan bang. Tentu bang, ada beberapa sumber kan yang menyampaikan itu bang. Yang melakukan penyelidikan kan cuma Lukas. Emangnya Yohanes, Matius melakukan penyelidikan. Maksudnya sumber yang menyatakan itu bahwa di mana Yesus menerima ada suara keluar dari langit, sumbernya kan banyak gitu. Kan tidak semua sumber itu berbahasa yang sama kan bang. Ada Aramaik, mungkin ada yang bahasa Yunani, ada itu dikumpulkan jadi satu kan gitu, disusun secara teratur sesuai apa yang dikatakan oleh Lukas bahwa dia ingin minta izin ke ini waktu mau menyusun kembali secara teratur. Kan dia menyusunnya secara teratur bang. Gua nggak membahas soal transmisi bang. Kalau soal susun menyusun itu transmisinya bagaimana penyusunan dari langkah awal penyelidikan sampai habis, nggak gitu bang. Gue cuma pengen tahu bapak itu ngomong pakai bahasa apa gitu aja. Kalau dia dikatakan bahasa Aramaik, kenapa nggak bahasa Aramaik itu dialih bahasa kan, diubah karakter hurufnya yang tadinya adalah Aramaik menjadi Yunani gitu, sama seperti pada saat Yesus mengucapkan Eloi Eloi lama sabachthani. Enggak bang, pure pada saat bapak ngomong inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan, itu Yunani semua dihantam tuh. Sang bapak ngomong pakai bahasa Yunani. Itu saya harus ini dulu bang, selidiki dulu, soalnya setahu saya tidak mungkin ditulis satu kata dalam atau kalimat dalam Injil Matius, Lukas, Yohanes itu ditulis tidak mungkin tanpa dasar atau tanpa sumber yang betul gitu loh. Dan tidak mungkin diterbitkan kalau tidak ada konsili gitu loh bang. Tentunya itu pasti ada dasar yang kuat dan sumber-sumber yang kredibel gitu loh bang. Sumber-sumber yang kredibel gimana sih? Saya ya. Yang jelas, maksudnya sumber yang dari orang banyak yang menyaksikan.
Kan dari sini kan ke sana kan gitu, Bang. Tidak mungkin, Bang, kalau ditulis sampai ke seluruh dunia terus tanpa ada dasar yang kuat, kan tidak mungkin lah, Bang. Tanpa dasar yang benar dan sumber yang kredibel, pastilah. Ini sumber kredibel nggak? Ini sumber kredibel nggak? Katolik identitas. Ya itu masih tanda tanya, Bang. Sorry, bukannya kita nggak terima, tapi masih tanda tanya dan kami selidiki dulu sama kawan. Iya, katolikidentitas.bni Catholic Education. Jadi ini adalah website kekatolikan. Ini professional development and resource. Jadi ini website kekatolikan yang dipublish, aku kasih tanggal ya, publish pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2020, maaf. Di sini ada pertanyaan, siapa penulis gospel dan kapan? Aku pengen tahu Markus ini siapa nulis sih? The authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Jadi penulis gospel yang menyandang nama Markus, itu tidak diketahui. Dan bukan hanya Markus, Bang. Matius juga dikatakan demikian. Penulis gospel yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Matius, kita ke Lukas, Bang, kita ke Lukas. Kalau Lukas ini siapa sih penulisnya? Penulis gospel yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Apalagi Yohanes, Bang. Yohanes ini lebih seram, Bang. Apa dikatakan di sini? Penulis gospel yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini bukan. Ini Oke, Bang. bukan. Maaf saya potong, Bang. Saya mau tanya ke Abang dulu. Saya mau tanya. Jarak tahun di mana waktu melakukan setelah Yesus wafat di kayu salib dan bangkit, setelah Yesus terangkat ke langit, jarak berapa tahun menurut Abang? Jarak berapa tahun kemudian datanglah untuk menyelidiki Lukas dan kawan-kawan, Bang? Menurut Abang sih, saya pengen tahu dulu. Enggak tahu, Bang, karena kalau Bang tanya menurutku penulis aja nggak jelas di sini, Bang. Nah itu, Bang, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan, Bang, karena kita juga belum tahu pasti jarak berapa tahun dari dimana waktu Yesus diangkat sampai kepada masa dimana waktu mereka melakukan penyelidikan gitu. Patokannya Jadi di manuskrip. tidak ada fondasinya, Bang. Patokannya di manuskrip. Iya, itu dah jarak berapa tahunnya, Bang, yang sebagai fondasi harusnya, Bang. Sehingga kita bisa mengambil suatu ini. Kalau ngikutin ini ya, kalau ngikutin literaturnya kekristenan ya, sesuai keimanan itu memang 27 tahun, sekitaran 27 tahun setelah Yesus diangkat ke langit, baru Matius itu menulis. Bentar, Bang, ada satu buku yang saya beli kemarin tuh, saya belum dikirim sih, baru saya pesan. Gini aja, saya baru ngomong lagi, Bang. Penulisan lagi nanti. Bang, penulisan Bible itu setelah Yeshua Amasya sudah tidak ada di muka bumi. Artinya adalah siapakah? Ini pertanyaan nih, mudah-mudahan pendeta di luar sana mendengarkan nih. Bang Alkatp, saya rasanya nggak bisa menjawab nih. Siapakah yang mempunyai otoritas paling tinggi yang mengesahkan bahwa Bible yang Anda pegang itu benar adanya, sedangkan objek yang diceritakan tidak dimintai konfirmasi? Ini pertanyaan sulit untuk dijawab, Bang. Jadi nggak usah dijawab. Siapakah maksudnya Bang Andi tadi yang menjadi otoritas? Ya, yang otoritas paling tinggi mengesahkan bahwa Bible yang ditulis setelah Yesus masih yang nggak ada di muka bumi ini benar adanya. Ya. Siapa?
Sebentar. Jangan dijawab bang, nggak ada jawabannya. Loh. Nggak ada jawabannya kitab bang. adalah kumpulan kitab yang diyakini memiliki otoritas sebagai firman Allah yang layak menjadi tolak ukur bagi umat. Firman Allah itu Saya tadi gue buktiin. Saya nggak nanya itu. Kalau gini loh, saya kasih gambarannya ya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, yang mempunyai otoritas paling tinggi